Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha wa dima'uha wa limaliha walakin yanaluhut taqwa minkum. Shadaqallahul azim. Surah Al-Hajj ayat 37. Wa qala aidan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurus Masjid Jami'atuz Zahidin, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, semoga yang hadir insya Allah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mari kita bersolawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, insya Allah tinggal sekitar 16 atau 17 hari lagi kita akan bertemu dengan Yaumil Akbar, yaitu Idul Adha. Innal Adha jami'u lima tashattata minal qulub. Sesungguhnya Idul Adha itu adalah menghimpun atau menyatukan hati umat Islam. Ini sebenarnya substansi atau esensi daripada ibadah di Idul Adha. Maka itu Bapak Ibu, yang pertama kenapa disebut dengan untuk menyatukan hati? Yang pertama, hari itu berkumpul umat Islam ke lapangan masjid untuk sama-sama beribadah, bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahlil, sama ibadahnya. Maka satulah umat Islam, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, sama. Yang kedua, di hari itu terjadi perkumpulan raksasa sepanjang sejarah yang berlangsung dari tahun ke tahun di sebuah tempat namanya Makkatul Mukarramah. Dari seluruh penjuru negara, bangsa, berbeda etnis, suku, bahasa, budaya, hari itu disatukan Allah. Berhimpun umat Islam, berpakaian yang sama, beribadah yang sama, wukuf bersama-sama, mabit di Mina bersama-sama, melempar jumrah, tawaf, sa'i, sampai tahallul. Begitulah pelaksanaan ibadah haji, menyatukan hati umat Islam. Yang ketiga, bagi kita yang tidak berangkat tahun ini untuk ibadah haji, disatukan hati kita oleh Allah dengan pelaksanaan al-udhuhiyah, atau disebut dengan anhar, berkorban atau menyembelih hewan ternak. Maka kesempatan yang singkat ini kita akan bicara seputar ibadah korban yang tidak melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Karena ibadah korban itu hakikatnya di samping ibadah, kita menyatukan hati dengan tetangga, dengan masyarakat yang biasanya hari di luar Idul Adha kita punya gap. Orang kaya bisa makan daging, orang miskin belum tentu. Apalagi daging sekarang udah mahal. Ibu-ibu, berapa daging sekilo, Bu? 150. Wah, 150.000. Itu bagi orang miskin besar itu. Tapi bagi orang kaya, wah itu enteng itu. Duduk aja di hotel udah habis 1 juta. Duduk makan ngopi di hotel, ini orang kaya. Ya kan ceritanya orang kaya. Ngopi saja di hotel habis 1 juta, berdua bertiga. Tapi di hari itu tidak ada beda orang kaya, orang miskin. Semua makan daging. Oleh sebab itu bagi peserta korban yang ikut beribadah korban, yang dianggap oleh Allah mampu mempunyai kekayaan, jangan ada request. Jangan ada minta-minta. Ini kadang-kadang ada orang beribadah korban, uang habis, pahala tak dapat, dosa dapat. Apa contohnya? Datang ke panitia, Pak panitia, saya kan peserta. Iya Pak, iya Bu. Boleh minta kepala 1. Itu banyak tuh. Minta pahanya juga ya, tunjangnya. 1 lagi, ikut untuk ambolot cik. Minta ekor lagi. Ada lupu cik. Hati untuk ambo. Kata panitia, abok sadonyo. Bapak Ibu kita harus tahu, tolong peserta korban. Biasanya 1 ekor sapi itu berat daging bersih rata-rata Bapak Ibu tidak meleset dari 70-80 kilo. Di luar tulang. Yang itu pemiliknya 7 orang kebanyakan. Berarti 7 orang punya daging itu 70 kilo. Kita ambil 70 kilo. Berarti 1 peserta dia berkorban 2 juta sekian. Daging sapi yang dia korban itu berapa kilo? 10. 10 Bapak Ibu. Yang boleh dia bawa pulang maksimal 1/3. Itulah takaran korban. Kalau 10 kilo dibagi 3 kilo, itu paling dapat 3,333 kilo. Betul tidak? Anggap sajalah tambah tulang 1/2 kilo. Digenapkanlah sekitar 3,7 atau maksimal 4 kilo. Itu yang boleh dibawa pulang. Tapi kalau lebih dari itu, batal korbannya, pahalanya hilang, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang banyak terjadi. Datang Pak RT, Bu, Ibu kan peserta, aku tulang bawa pulang. Kau palocek, bawa pulang. Coba timbang. Kalau ternyata setelah ditimbang melebihi 4 kilo, berarti ibadah korban kita batal. Pahala kita tidak ada. Kenapa? Melebihi takar. Kalaupun kita bawa pulang, sedekahkan lagi ke fakir miskin. Jangan sampai kita makan lebih dari 3,5 kilo atau 4 kilo. Itu yang korban. Kenapa? Korban untuk orang. Pentingkan masyarakat. Bukan untuk kita. Menyatukan hati dengan tetangga, dengan masyarakat, itu yang korban. Kadang-kadang terjadi Bapak Ibu, malah banyak yang meleset. Datang panitia ngantar ke rumah peserta, Pak ini berlebih dagingnya, jangan terima. Jangan mau. Kalau daging kita sudah sampai 3-4 kilo, jangan terima. Bagikan ke fakir miskin. Maaf bicara Bapak Ibu, banyak kadang-kadang selesai ibadah korban, masih lebih 100 bungkus. 50 bungkus. Ini untuk siapa? Panitia. Kalau panitia melakukan itu, dia pemakan daging haram.
Nggak ada itu. Bagian bermasyarakat. Panitia itu siapa Ustaz? Panitia itu adalah orang yang membantu peserta, bukan penguasa. Jangan merasa berkuasa ketika pelaksanaan ibadah korban. Panitia itu orang yang membantu peserta korban. Maka peserta korban bukan panitia. Tidak ada peserta korban panitia. Kalaupun ada peserta korban yang bekerja, bukan sebagai panitia. Memang itu kerja dia. Karena asal muasalnya korban itu dipotong sendiri, dikuliti sendiri, dicincang-cincang sendiri, timbang sendiri, bungkus sendiri, bagikan sendiri. Itu asal muasalnya. Di zaman Nabi, zaman sahabat, sampai zaman tabi'in. Di zaman ulama kontemporer, banyak orang tak melakukan itu lagi. Karena ada orang kaya, motong kambing tak pandai. Ada orang kaya, nengok darah pingsan. Maka dibantu oleh orang. Yang membantu ini, terbentuklah ijtihad dari para ulama membolehkan adanya panitia. Lahirlah panitia. Jadi panitia ini orang-orang yang membantu peserta. Karena peserta tidak mampu memotongnya, mengulitinya, mencincangnya. Dia membantu peserta. Itu yang panitia, bukan penguasa. Ini kadang-kadang di lapangan Bapak Ibu mau bicara. Ketika terjadi sudah semua sapi dikumpulkan, tolong tuh nanti daging-daging sini, tulang-tulang nih jangan diambil. Ini tulang-tulang itu panitia nih. Ang siapa? Jangan seenaknya. Tulang-tulang itu bagikan. Tulang bagikan, daging bagikan. Fakir miskin dapat. Orang-orang yang hidup tak berkorban, dia dapat daging dan tulang. Kadang-kadang nenek-nenek pulang dari lapangan. Dapat daging nek, sedang lepek. Tidak ada tulang nek, tidak ada lepek tulang itu panitia sadonyo. Maling tulang itu. Enggak ada tuh panitia mengambil tulang-tulang. Panitia itu boleh diambil upah, boleh dapat jatah, yang jatah peserta dikurangi. Jatah peserta itulah untuk mengupah. Kalau diupah dengan daging. Kalau tidak diupah dengan duit. Yang selebih dari itu punya masyarakat. Karena peserta berkorban untuk masyarakat. Panitia sebagai masyarakat dapat satu kubon. Panitia sebagai pekerja dapat pula dari peserta. Maka jatah peserta diambil untuk mengupah panitia. Pelaksanaan ini tolong diluruskan. Kenapa? Ibadah korban itu menyatukan hati. Kita, Bapak Ibu, sebagai penutup, korban pesta bersama. Pesta daging bersama masyarakat. Bukan pesta maksiat. Bukan pesta maling daging. Na'udzubillahi min zalik. Demikian, terima kasih. Semoga sedikit ini dapat memberikan pencerahan kepada kita. Tolong diperbaiki cara berkorban yang benar menurut kaidah-kaidah Islam. Demikian, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi